Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidni ilma warzuqna fika tahayyuran. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana binuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kita yang berlalu bahwa Allah mustahil dihijab, maka pengarang memberikan beberapa komentar-komentar. Di antaranya lah kita baca kaifa yatasawwaru, mana mungkin Allah dihijab oleh sesuatu, wa huwallazi, padahal Allah lah yang menciptakan sesuatu. Dengan apa yang telah cemerlang atas sesuatu, nyatalah dari nur wujudnya Allah Ta'ala. Kemudian komentar pengarang yang kedua, tidak mungkin dihijab oleh sesuatu, iahnya Allah itu zahir pada tiap-tiap sesuatu melalui qudrah dan hikmahnya. Dan ketiga, kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa dihijab oleh Allah sesuatu, padahal ya Allah itu jelas nampak dalam sesuatu dengan zatnya. Kemudian nan kante, mana mungkin bahwa dihijab oleh Allah sesuatu, padahal Allah itu tajalli atau nyata bagi tiap-tiap sesuatu sehingga mengenal satu akannya Allah. Begitu batang. Ya. Malam kini kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Mana bawa nanti itu bawa. Kaifa yatasawwaru an yujibahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Saya mana mungkin dihijab Allah oleh sesuatu, mana mungkin Allah dihijab oleh alam, wa huwallazi, padahal ianya Allah lebih nyata, lebih jelas dari tiap-tiap sesuatu. Kenapa? Karena sungguhnya yang bersifat wujud ada, ba'ala sesungguhnya lebih zahir, lebih nyata, lebih jelas dibanding dari yang ada mun yang tiada. Ala kulli halin, atas setiap situasi apapun. Wali anna zuhur zati, karena sesungguhnya yang zahir zat, yang bersifat zat, ba'ala sungguhnya lebih kuat daripada zahir yang aribi yang mendatang. Dan zahir yang mutlak lebih kuat dari zahir yang dikaitkan. Dan zahir yang daim berkekalan lebih kuat daripada yang terputus-putus. Lalu bahwasanya tidak diperoleh oleh akal bersangatan zahirnya wujud Allah. Karena sesungguhnya bersangatan zahir, tidaklah sanggup akan yang bersangatan itu yang pandangan yang lemah-lemah. Seperti kelelawar. Kelelawar mampu melihat di malam hari, tidak mampu di siang hari. Bukan karena siang tidak ada, bukan karena siang gelap. La li khafa'in nahar, bukan karena tersembunyinya siang. Wastinarati, bukan karena tidak bercahayanya siang.
Tetapi karena bersangatan cahayanya siang, makanya sesungguhnya pandangan kelelawar lemah. Mengalahkan akan pandangan kelelawar itu cahaya matahari. Apabila cemerlang cahaya matahari, maka dalam bersangatan zahir cahaya siang serta lemahnya pandangan kelelawar ala adanya, itulah yang menjadi sebab bagi terhalangnya pandangannya kelelawar. Maka tidaklah melihat kelelawar akan sesuatu kecuali baru dia bisa melihat bila bercampur gelap dengan cahaya, wa dha'fi zuhurihi, dan lemah cahayanya siang. Maka seperti itulah akal yang lemah bagaikan pandangan kelelawar. Dan jamalul hadra ilahi, dan indahnya hadra ilahi bagai cemerlangnya cahaya matahari. Fi ghayatil isyraq, pada kesudah-sudahan cemerlang, pada puncak kesudah-sudahnya bercahaya, maka adalah bersangatan zahirnya cahaya matahari sebab bagi tersembunyinya. Maka adalah bersangatan zahirnya Allah sebab bagi tersembunyinya Allah. Bukan ada yang menutupi. Kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa menghijab menutup akan Allah itu sesuatu, padahal ianya Allah azharu, lebih zahir, lebih nyata dibanding tiap-tiap sesuatu. Maksudnya yang bersifat wujud ada lebih zahir, lebih nyata dibanding yang bersifat adam. Ala kulli halin, atas setiap situasi apapun. Dan kabar sesungguhnya zahir yang sifatnya zat lebih kuat dibanding yang zahirnya aridi mendatang. Dan zahir yang mutlak itu lebih kuat dibanding dari zahir yang dikait. Dan zahir yang berkekalan lebih kuat dibanding dari zahir yang terputus-putus. Bahwasanya tidak memperoleh oleh akal serta bersangatan zahirnya. Karena usulnya bersangatan zahir, dan tidaklah sanggup akal yang bersangatan itu pandangan yang lemah. Seperti pandangan kelelawar, melihat kelelawar di malam hari, tidak bisa dia melihat di siang hari, bukan karena tersembunyi siang, bukan karena tidak bercahayanya siang, tetapi karena bersangatan zahirnya. Maka sesungguhnya pandangan kelelawar ba'ala sesungguhnya lemah, mengalahkan akan pandangan kelelawar itu cahaya matahari apabila cemerlang dia cahaya. Maka dalam bersangatan zahirnya matahari serta lemahnya pandangan kelelawar menyebabkan bagi terhalang pandangannya kelelawar. Maka tidak melihat dia akan sesuatu kecuali bila bercampur gelap dengan cahaya, wa dha'fi zahirihi, dan lemah cahayanya. Maka seperti itulah akal lemah. Dan jamal hadra ilahi pada kesudah-sudahan puncak cemerlang, pada puncak cahaya. Maka jadilah bersangatan zahirnya menyebabkan bagi tersembunyinya, bukan karena dihijab. Nah, itu kira-kira ya. Allah tidak mungkin dihijab. Kalau boleh dicontohkan, bagaikan seseorang dan mendayung sampan di tengah sungai, di tepi sungai itu ada sebatang pohon dan gadang, bayangan pohon ke masuk sungai, maka orang yang mendayung sampan di saat berhadapan dengan bayangan tadinya ragu kelewat. Dan nyonya menganggap nampak di muka itu ada batang kayu. Padahal nampak adiknya pendayung sampan itu bukanlah batang kayu, malah bayangan batang kayu.
Itulah kira-kira contohnya, karena manusia masih memandang bayangan wujud Allah. Alam kok kan bayangan dari wujud Allah. Kok namulah manusia kan merubah pandangan ya dari memandang afal Allah, memandang kepada zat Allah yang sebenarnya, makanya tidak akan ragu. Itu makanya dibantu di belakang batang ini kita bagi orang-orang yang umum. Nah, itu kira-kira untuk contohnya ya. Kemudian kalau ada komentar, ada pertanyaan. Halo, kita lanjut. Apa ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan dari kawan-kawan jemaah? Kalau ada silakan. Kalau enggak, kaji taruh. Iya, jadi. Bentuknya untuk sementara enggak ada lah Bu ya. Bisa kita lanjut. Ayo. No, kalau ada Viko langsung saja muncul. Bisa dipahami ya. Ayo. Itu bukan terhijab, tapi bukan itu Tuhan Allah itu terhijab, cuma dia lemah pandangan dapat saja kan itu. Bernama lah hijabnya hijab qahariyah, bukan hijab hisyah. Dan ketujuh, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un, mana mungkin bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu, padahal Allah itu wahid esa. Laisa ma'u syai'un. Tiada bersama Allah itu sesuatu apapun. Iz kullu syai'in siwahu adamun la wujudalah. Allah tahqiq. Karena setiap sesuatu selain Allah adamun mahdah. Adam semata-mata, tiada jenis wujud baginya selain Allah menurut hakikat. Nah, itu maka dalam kita belajar tauhid, sifat nafsiyah wujud. Ya, sifat nafsiyah, sifat diri Allah wujud. Hanya Allah dan wujud. Sifat Allah wujud mahdah, sifat alam adamun mahdah. Di alam yang paling dekat ke diri, dibawa ke diri awak. Sifat Allah wujud mahdah, sifat aden adamun mahdah. Laisa sama syai'un, maka tiadalah di sana sesuatu yang menghijab akannya Allah. Kenapa? Karena wujud hakiki keseluruhannya adalah milik bagi Allah. Walaisa minhu li ghairi, tidaklah sesuatu darinya sifat bagi selainnya Allah. Itu tidak mungkin Allah dihijab, Allah wujud, alam adam. Tidak mungkin si wujud akan menutup si adam. Kaifa yatasawwaru an yuhjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Mana mungkin bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu, padahal dianya Allah lebih dekat kepada engkau dibanding dari tiap-tiap sesuatu. Kenapa? Lisubuti ihatatihi bika. Karena tetap meliputi Allah dengan engkau, wa qayyumiyatihi alaika, dan sendirinya Allah di atas engkau. Sesuai dengan firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding dari urat lehernya. Fahuwa qarbun lana bizatihi inda ahli syuhud. Maka dianya Allah itu hampir bagi kita dengan zatnya itu khusus untuk ahli musyahadah. Adapun bagi ahli-ahli hijab, maka berkata mereka, Allah itu dekat dengan kita melalui ilmunya, qudratnya, hingga lain-lain demikian. Kemudian kaifa yatasawwaru, mana mungkin bahwa menghijab akan Allah itu sesuatu walau lahu, karena bukanlah karena Allah tiadakan ada wujud segala sesuatu. Jikalau bukan karena Allah, tidak akan ada seluruh sesuatu. Atas tadarlah bihil musyahidun, sehingga beralasan dengannya orang bersyahadah, ahli-ahli syahadah atas sesuatu.
Seperti kata Allah Ta'ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup terhadap Tuhan engkau, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu menyaksikan. Walau asqatwa lafza kula, andaikan digugurkan oleh penggang lafaz kula, ba'alah, sungguh adalah lebih jelas untuk memberi faedakan umum. Dan sengaja dengan kalam adalah mubalaghah bersangatan pada nafinya hijab. Maka tidaklah berat keadaan ini wajah dengan makna wajah yang pertama. Setengah mereka menetapkan akan tagayur, perbedaan antara keduanya dengan padanya sesuatu yang memberat-beratkan. Faya ajaban, maka sungguh sangat mencengangkan. Mana mungkin zahir wujud pada si Adam. Karena sunyi Adam bagaikan gelap dan wujud bagaikan nur. Sementara keduanya saling bertentangan kedua-duanya, tidak mungkin berhimpun kedua-duanya. Am kaifa yasutul hadis, atau mana mungkin tetap si hadis berserta orang yang baginya orang bersifat qadim. Karena sunyi si hadis adalah batil, wallahu ta'ala adalah hak. Dan batil tidak akan tetap bersama zahirnya yang hak. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa qul ja'al haq, katakanlah datang hak. Wa zahaqal, bina rusaklah yang batil, in batil suka nazahuqa. Maka zahir dan tetap itulah hak Allah Ta'ala. Tidaklah hak alam. Wa ma bada illa wajhul fawal muzhar wa zahir. Nah, apa yang telah nyata kecuali wajah Allah yang benar, yang kecuali wajah Allah. Maka Allah lah yang menzahirkan, Allah lah yang menzahirkan, Allah lah yang mewujudkan duna kullal mazahir. Tidak seluruh yang dizahirkan yang mewujudkan. Wa ta'ajubul mazkur, dan tercengang yang disebutkan timbul min ghalabati syuhud, karena kuatnya musyahadah. Wa innahu, sesungguhnya musyahadah apabila kuat atas hati si hamba, binasalah alam sejagat ini pada pandangannya. Wa fana anha, dan lenyaplah dia dari memandang alam sekaligus. Selanjutnya, ma taraka minal jahli, man arada an yuhdisa fi waqti wa inma azahurullahu fihi. Ma taraka minal jahli, tidaklah meninggalkan dari kebodohan sesuatu orang yang menginginkan, bahwa menginginkan mengadakan pada waktu yang tidak diadakan oleh Allah padanya waktu. Ma taraka minal jahli, tidaklah meninggalkan dari kebodohan akan sesuatu siapa? Orang yang menginginkan, orang yang menghendaki bahwa mengadakan sesuatu pada waktu yang tidak diinginkan oleh Allah padanya waktu. Fa iza kana al-muridu fi halati badani, apabila ada semurid pada keadaan badani, pada keadaan syariat, atau pada keadaan qalabi hakikat, tapi syaratnya la yuzammihu syar'un. Biar syariat yang dilakukan, biar hakikat yang dilakukan, tapi tidak dicela oleh syariat. Ba'alah, lazimlah akan si murid itu baik adab pada menerima kekalnya keadaan di atasnya, dan redhonya si murid dengannya keadaan,
sehingga memindahkan akan murid itu Allah Ta'ala darinya keadaan. Fa'iza kana mutajaridan, bila ada semurid itu makan tajrid, makan berusaha, tapi sudah terkait hatinya dengan kasab. Atau sebaliknya, atau ada semurid itu pada makan berusaha, dan inginkan dia pindah darinya usaha bagi lainnya. Adalah murid itu namanya qalilul adabi, kurang sopan, kurang adab bersama Tuhannya, jahilan, lagi bodoh, yunasibu hadratihi, membangsakan hadrat Tuhannya. Sebaliknya seperti itu juga jika ada murid itu pada ketika kabat adalah kesulitan dalam berzikir, pengana tidak ketunalah, pengana menerawang itu namanya kabat. Atau kalau dibawa kena zahir, penyakit, pokoknya kabat kau yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Dan ingin seorang pindah darinya kabat kepadanya basit. Kalau basit kau lancar, dibawa zikir lasu, asanang, dakik pengana. Ketunalah. Kok dibawa ke syariat, keluarnya badan kau sakit-sakit. Ya, kesulitan, kesusahan banyak nama nimpo. Itu kena dua, itu pasti silih berganti. Ya, wa aradal intiqad. Ini seperti itu juga jika ada sumuri itu pada ketika kabat terganjal, ibarat roban oto baputa lain menggasih yang sinan saja berdau putar tapi tidak jalan. Itu namanya kabat. Dan menginginkan seorang berpindah darinya kabat kepada wasit. Nah, berkata sebagian mereka, semenjak 40 tahun, ma'aqamani Allah, tidak menetapkan akan aku Allah fi halin, pada beberapa keadaan, fakarih tuhu, maka tidak senang aku akannya. Wala naqalani ila ghairihi, dan tidak memindahkan ya Allah akanku pada yang lain. Fasaktuhu, maka merasa marah aku. Wa hadza min nataijil ilmi billahi, dan inilah natijah sudah tahu dengan Allah, sudah bermarifat dengan rububiyahnya Allah. Sesungguhnya memarahi demikian keadaan yang diberikan Allah dan ingin berpindah darinya dengan sendirinya dan mengendaki dia bahwa mengadakan apa yang tidak diadakan Allah Ta'ala, maka sungguh telah sampai orang ke puncak kebodohan terhadap Tuhannya, dan sampai dia orang isaul adab, kurang adab di hadrat Tuhannya. Dan ini sebagian dari menentang hukum waktu yang mengisyaratkan kepadanya orang Sofiah. Dan dianya menentang waktu takdir Allah itu di sisi mereka min a'zami zunubil khasah, sebagian dari sebesar-besar dosa-dosa orang khusus. Itu kira-kira malam ini ya. Kalau nempatang kaifah kerana ini orang yang menginginkan, memaksakan kehendaknya pada waktu yang tidak dikehendaki Allah, itulah orang yang paling bodoh. Orang yang menentang hukum Allah. Orang yang tidak reda dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan termasuk jahat adab di hadapan Allah. Hampir sama dengan ira kata jerit ya. Hampir sama jangan di bawah ya. Ya, tidak ada kata jurid, ma'a iqamatillahi iyaka itu. Kalau masih makam tajrid baru lari cari makam ibadat melulu. Kalau itu pengaruh sawat yang tersembunyi. Terus sebaliknya awak lari makam iktisab, lari makam tajrid, di bawah jabah saw.
inhitatnya, turun dari himma yang tinggi kepada ma taraka minal jahli syai'an. Tidak ada nak kesobat orang ber. Tidak ada. Apa-apa yang meninggalkan dari kebodohan akan sesuatu, orang yang menghendaki bahwa mengadakan sesuatu pada waktu yang tidak dizahirkan oleh Allah, memasukkan kehendak. Ya, karena dia akan menantang takdir Tuhan tadi kan. Tuhan tidak menginginkan medek, Tuhan maunya awak terjerit. Tuhan maunya awak di makam kabat. Kini awak lah buru-buru nak kabat. Kena kabasit. Kita sahaja itu kok dibawa ke zikir, Tuhan. Tidak jalan, dah pikir narawang kan itu dah biasa lah. Itu narancak. Dan sebenarnya rancak kabat itu pada basit. Bang kuantun. Dia kabat dunia, dia kabat yang secara syar'i, dia kabat secara syar'i, hakiki. Kabat secara syar'i pamu. Tiba penyakit bagi awak. Awak tadi sehat, tiba penyakit. Di saat penyakit manusia tahu diri. Takana tu nalar orang. Astagfirullah. Sudah terkenal ini astagfirullah. Astagfirullah. Karena ada kenal. Tapi waktu di waktu sehat lupa aja diri. Itu waktu berzikir betul lah. Awak ala gagah awak nyawa. Lupa awak bahasa awak diberi hidayah oleh Allah. Nah, itu mengkerancak. Kalau dibaca di umum itu secanggang, mengkerancak lo sakit bersehat lah, lo dengar. Sebenarnya itu. Di dalam waktu dapat musibah, masalah kabat dibasit tadi lah. Musibah tu kan termasuk kabat, tidak senang tak basuh. Kalau penyakit kau dipandang zahirnya saja, ya tidak mudah. Kalau salampi luar dia pandang dah yang musibah nampak. Tapi di dalam penyakit itu ada sampai nikmat tu. Dengan datang musibah penyakit, pertama tahu diri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tahu diri. Tapi kau tahu diri itu tidak nikmat. Nah, nikmat kan? Kenal. Dan kedua, dengan datangnya penyakit, kekuatan hawa nafsu berkurang. Apa kau awal apa yang meredam hawa nafsu? Apa kau tidak nikmat? Dan ketiga, dengan datangnya musibah, taruhlah penyakit itu. Asak musa'ah. Pilih, pelensa sesaat, taruhlah sejam. Menutupi rasa kecil seminggu, apapun tidak nikmat. Dan sampai terbuka ladang amal untuk hati. Kalau tidak tiba musibah, bahkan barang-barang itu tidak diterima. Tidak dimata. Sampai. Jadi kalau dipandang-pandang, sebenarnya pada hakikatnya Pak, sebenarnya tidak ada musibah di dunia kalau. Kalau lagi disikapi juga kalau dingin, tidak ada lapang, jiwa yang besar, gimana kan? Innama yuwaffaswabiruna ujurahum bighairi hisab. Pahala orang nak sabar tu tak tetong dah. Payo sembayang cik benda 10, cik benda 70. Ya, cik benda 700. Kalau sabar, tidak tetong dah. Jadi maksudnya cetunya sengsara membawa nikmat kalau lagi disikapi dengan jiwa yang lapang, kepalanya dingin, dengan hati yang sabarnya akan berubah bentuk jadinya. Akan tidak ada musibah jadinya tidak. Waktu mengaji juga ya dulu tercangang. Tidak ada musibah di dunia ada di kalian luar. Lalu dah kado lo ya ada nggak cerita dia dulu. Tadi lo sampai lah bajau dan dengar dulu. Apaangnya jangan bagi kadang dulunya. Apaang lah kedal hawi kan. Bang kau mentum biar kawa. Ada nggak apa dah lawi tibo.
Apa lawi jatuh ke bangi juga kan. Nah, bantu tolong musibah kawan. Tunggu juangnya dulu. Nah, jadi nanti dikatakan dapat apa yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Nah, disenangan dan dibenci nafsu, itu pasti terampar lah gitu. Lucu namanya tuh. Jadi kalau awak sedang taubat, jangan minta ke masjid. Kan itu loh. Hanya mesti sedia berganti. Tunggu setelah sabibi pendakian ada penurunan betul. Awak dia terus balik kita sana mendaki. Kalau sampai mendaki, baiklah sudah yang menurun. Nah, itu makasih. Janganlah diminta-minta yang tidak akan diaduan Allah dipasuan dakwakan kepahan. Taroka tidaklah meninggalkan dari kebodohan akan sesuatu siapa orang yang menginginkan bahwa mengadakan orang pada waktu yang tidak mengadakan Allah pada waktu. Fa iza kana al-murid fi hali badani maka apabila ada murid itu sedang mengamalkan syariat atau amalan qalbi hakikat tapi yang tidak dicela oleh syariat, dah kait juga. Nah, balah mestilah akan si murid itu baik adab pada memilih kekalnya keadaan di atasnya dan reda dengan Tuhannya sehingga memindahkan akan Allah darinya. Buat cerita tadi kalau dua SK pindahlah. Kalau itu cerita tadi, wajar itu buah. Itu SK ini payah wakil tinggi. Tidak ada gaji. Nah, tapi kalau Tuhan meminta pindahlah kan Tuhan. Kata yang kilahu. Tidak memindahkan Allah akannya orang. Fa'iza kana mutajaridan, bila ada semurid itu masih makam tajrid, berusaha, dan kait hatinya dengan iktisab. Atau sebaliknya, ada dia pada makam berusaha, menginginkan dia pindah darinya bagi yang lain. Orang itu, murid itu, namanya murid yang qalilul adab. Kurang adab, serta Tuhannya jahilan, bodoh dengan apa yang dibahasakan kepada hadirat Tuhannya. Seperti itu juga bila ada semudik pada ketika kabar dan ingin dia pindah dari kabar kepada masjid. Berkata sebagian mereka, aku ma'aqamanku Allah pada keadaan. Ya. Fakari itu maka benci aku. Tapi walaupun benci tidak pindah aku kepada yang lain. Maka marah aku. Maka inilah dari natijah ilmu dengan Allah bermarifat dengan rububiyahnya Allah. Maka sesungguhnya marah demikian hal dari rindu kepada berpindah darinya dengan sendirinya orang dan menghendaki dia bahwa mengadakan apa yang tidak meridhokan Allah Ta'ala. Amakus sampai orang ke puncak kebodohan terhadap Tuhannya sampai ke puncak jahat ada pada hadirat Tuhannya. Dan ini sebagian dari menentang hukum waktu yang mengisyaratkan kepadanya orang-orang menentang takdir Tuhan itu adalah sebagian dari dosa besar-besar orang yang khusus. Nah, selanjutnya lagi. Ada pertanyaan? Silakan kita lanjut. Apa ada komentar atau ada naragu? Ada nggak bertanya kawan-kawan jemaah? Tanya ceknya. Jadi kau siapa Malin Bagindonya. Jadi Malin Bagindo. Silakan Malin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Malin. Bertanya Cek Buya. Jadi ketika pada posisi qabat tadi itu kalau pengen pindah kepada posisi apa tadi namanya Buya? Posisi basit. Ya. Jadi itu termasuk nafsu awak atau memang awak ikuti saya dulu apa yang awak rasakan tuh Buya? Ulang kurang jelas.
Ulang Jadi saat pertanyaannya balik. berzikir kata Buya tadi kan awak hati berzikir tapi pangana mana rawang Buya. Iyo, pengenam narawang kenal lain. Iyo, Nah, iyo. itu kan awak kan dalam posisi apa namanya? Qabat Buya. Qabat. Iya. Nah, ketika awak pengen pindah dari posisi itu, apakah awak tunggu dari kudrah Allah saja atau ada usaha lain Buya? Makasih Buya. Apakah ditunggu atau kepindah surang awak antun? Iya Buya. Nah itu lanan kaji awak tadi mato ndak do nak sebodoh orang tu doh. Matoroka minal jahli tadi puncak kebodohan. Sebab itulah menentang takdir Tuhan. Sebab yang namanya qabat dan basit silih berganti. Ndak ada indaknya pasti silih berganti. Namanya dunia sakit, senang, laba, rugi, sedih, gembira. Kini nyuagi pada Tuhan qabat. Qabat kok dibawa ke zikir, ndak jalan zikir kok dah. Pangana tu melayang keluar, biasa lah ndak ada. Atau kok dibawa ke keluar, dibawa penyakit, dibawa kesulitan. Abang engkau racak sakit, bang engkau racak qabat. Di dalam qabat tu manusia tahu diri. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Apalagi penyakit. Biasa pun tak takana membiayai mande. Dek sakit terus sakit. Jadi qabat tu mengandung 4 nikmat. Sama dia cerita tadi. Durian tu kalau dipandang di luar saja tak kena muat mencium-cium duri itu dah. Lupa hidung nanya. Tapi awak tahu di dalamnya adonan. Maka dicium-cium dua durinya. Nama dia itu musibah kalau dipandang sepintas lalu memang musibah. Tapi pandanglah hakikat musibah. 4 di dalamnya nikmat. Maka sengsara akan bawa nikmat. Nikmat akan bawa sengsara. Qabat kau sewantan juga besoknya ganti. Senang mendaki tentu ya payah kalau lam menurun. Maka ada sabar kau sabar dalam buat taat. Sabar dalam musibah. Sabar jangan sampai terjerumus kerja maksiat. Kamu itu kejiwa. Itu kira-kira jawabnya. Iya Buya, makasih Buya. Ayo. Jadi ada jo lei jemaah nang bertanya kalau ndak ada ambo ke bertanya stek Buya pakaro SK di Kumbuh tadi. Jadi silakan. Tadi Buya cerita mengibaratkan SK Payakumbuh begitu ya. Kalau misalnya awak di SK SK ayo maja di Payakumbuh. Digaji orang sekian per bulan. Yo. Itu kan tahu awak bahasa SK awak memang di Payakumbuh. Maka awak pindah dari Payakumbuh. Kalau ndak ada perintah pindah dari Payakumbuh ndak kepindah awak. Cuman kalau di dalam kaji gitu, kok kalau nan sepemahaman nambo, kadang-kadang awak kan ndak tahu di magoh SK gitu, begitu lah. Antah lain SK awak antah hindak. Jadi itu kadang-kadang rasa galisah sabanta kepindah ke kian, sabanta pindah lo ke kantuan encie, nak pindah. Tu duduk kaji dulu ya. Sekian, terima kasih Bu ya. Iya. Kalau awak maja di Payakumbuh, memang baklah di SK di Tunalah. Dia SK di atas awak. Maja langku di kau gaji sekian per bulan. Iya. Lama Jawa di situ. Lama Jawa di situ. Tuh dia tabik lo penganhal. Kamu suka pindah saya ke Bukit Tinggi Maja. Tandu SK awak di Payakumbuh kan itu. Itu mana ya? Itu nah. Tandu SK awak di Payakumbuh. Kita taruhlah dulu contohnya masalah usaha ya. Iya. Itu makan bau usaha baru. Iya, betul. Makan bau usaha baru. Tandu awak di SK kan Tuhan makan bau usaha. Iya. Syariat awak anda tinggal. Ya kan? Syariat awak, kewajiban awak kepada Allah terpenuhi. Kewajiban kepada keluarga terpenuhi. Dan awak indak merasa lobo terhadap nado orang. Ya. Kok kebutang wa atilah sanang sia dua si pembayi. Ya.
Itu namanya Allah dia GSK di situ kedudukan. Iya, iya. Tapi Iya. ma'a iqamatillahi iyakan. Ya. Adalah juga tidak. Hmm. Ma'a iqamatillahi iyakan. Itu tanda SK di situ. Beramal setelah situ. Abeku latih bola SK-nya, pindahlah. Ya. Mungkin di awal ala tua, Ya. semua semudo dulu berhasil, hal banyak arah tuh. Itu Ya. anak-anak berhasil, sadonya jangan mati-mati bilola pak ibu ke kami sanang leko di kesuruh jalan. Itulah makan terjadi apa namanya. Itu nak teranak kabau jolai, nak menggali jolai, nak beli trompa jolai. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda di SK Tuhan di situ. Iya, iya. Kalau lah tiba tandonya itu pindahlah. Iya, iya, iya. Dia ku alun, jangan coba-coba pindah. Oh, ya tul jahalnya, puncak kebodohan. Bahkan suul adab mahadrat. Iya, iya. Suul adab mahadrat. Itu tanda-tandanya basri kawat di situ. Iya, iya, iya. Jadi kalau lah tiba sekap pindah, pindahlah. Ku alun, enggak usah pindah. Jadi Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Iya, jadi. Sebelum lanjut ke kaji berikutnya, ada jo di jemaah nangka batanyo, nangka berkomentar atau nangka ya curhat, menyampaikan apa pengalaman spiritual selama ko pengalaman beribadah. Silakan. Aku Irianto Nazar mangkek tangan, yo ke pertanyaan cuncu. Jadi silakan. Ya. Suara kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada saya tanya, mungkin agak mirip ya. Kalau dari sirit cako pertanyaannya di mana menentuan SK di mana baca rawat tahu no. Nah kini berbeda saya tapi agak seiringan. Nah, kadang-kadang awak SK wako itu kan terkait dengan husnul adab dan kalilul adab kok ya. Kadang-kadang lai wa taraso doa ati wako ka arah-arah nan kelompok husnul adab wa. Tapi kadang-kadang namono di dunia ko adolo no kalilul adab wa. Nah, jadi dan kawak tanyuan Bu ya kalau dari segi kaji hikam gue. Nah, bako bisa bergeser-geser awak ko dari orang nan husnul adab ke kalilul adab atau sama liano. Itu dari sisi hikam Bu ya. Nah, mungkin itu menjadi dan kemudian cara agar bisa istiqomah lah istilahnya Bu ya. Yo tentu nan husnul adab Tuhan. Nah, itu kira-kira Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awak kau jangan sampai tidaknya suul adab ke Tuhan. Kan itu. Dan membuat awak suul adab ke Tuhan, menentang kehendak Allah. Kan itu tadi. Yang mataroka minal jahli kan itu pokok bahasan awak tadi. Tidak ada nak kesebut orang doh. Orang nama inginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Orang memang takdirkan yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi kini ada wah ayo berkajinya kan model itu. Yang pertama dulu awak yo rasul-rasulkan af'alullah. Seluruh apa yang kita kerjakan dan nampak di tubuh awakku pada hakikatnya itu adalah kerja Allah. Itu hanya sebagai barang tempat pembuktian. Itu hanya sebagai bagaikan wayang jo dalang. Bagaikan besi berani, paku jo besi berani. Supaya reda dengan af'al Allah. Ia wa ansu-ansu merasukan. Besok kita kau tidak punya af'al dah. Bahkan bukan sekadar af'al. Tidak punya hidup, tidak punya ilmu, tidak punya qudrat, iradat sama bahasa dan kalam. Itu semua milik Allah. Jadi awal-awalnya yo tajalli af'al dulu. Tajalli kau terasa dalam, bukan sekedar lidah.
Iya, jawijidan, jazuqan. Dalam zu awak itulah perbuatan Allah. Supaya awak reda menerima seluruh ketentuan Allah. Itu syarat-syarat pertama dulu. Iya, namanya tu ha. Bakana-kana kaji tauhid awak belia. Aku tidak punya ilmu, hanya ilmu Allah. Aku tidak punya tindak kehidup itu nyawa di tubuh kehendak di hayat Allah. Tindak kemencari hayat nyawa di mata do kehendak di basir Allah. Tindak kemenangan nyawa di telinga do kehendak di sami Allah. Tindak kebandak nyawa di hati do kehendak di iradat Allah. Tindak ilmu nyawa di hati do kehendak di ilmu Allah. Akan si pengannya nanti juga tanya. Iko nebana dan kuncinya. Dan kuncinya bana yo tajali afal. Tidak ada awak. Bagikan basi berani je basi baku. Nampak sepintir lalu memang baku nak mengajar. Tapi hakikatnya tidak makna yang menarik. Baku hanya sampai pembuktian saja. Bagaikan wayang jo pelaku jo dalam. Wayang tu bisa bagai kiri kanan, dia adu nama goyang-goyang di dalam. Dari itulah hubungan tubuh nyawa, sifat ma'ani yang tujuh, zat wajibul wujud yang bernama Allah. Itu sekilas, ya. Sekilas masalah tauhid, supaya terasa dapat, supaya merebai apa kerajuan yang terjadi di tubuh awak. Itulah pilihan Allah. Itu kira-kira jawabnya. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya. Jadi Bu ya, nampaknya lanjutlah sekitik lagi kaji kita. Kau disambung lo tanya jawab boleh. Jadi. Ihalatukal. Itu ya. Ihalatukal a'mala ala wujudil firaghi min ru'unatin nafsi. Baramulu menunda-nunda engkau untuk beramal di samping ada kesempatan untuk berbuat. Ba'ala baramulu sebagian dari tanda-tanda bodohnya diri, kurangan dia. Ya, kesempatan untuk beramal ada, tapi tidak mau beramal. Itu tanda-tanda bodohnya diri. Ihalatukal a'mala, menunda-nunda engkau akan beramal untuk beramal atas adanya masa selesai, adanya kesempatan ala baramullah, sebagian dari tanda-tanda bodohnya diri. Fa'iza kanal muridu mustaghilan bihalin min ahli dunyahu wa kana zalika yamnuhu minal a'mali allati yatawassalu biha illa hadrati maulahu wa hala zalika ala firaghihi min talka isyghali fa qala idza tafarraqtu amaltu kana zalika dalilan ala ru'unati nafsihi. Menunda-nunda engkau akan beramal, menunggu-nunggu engkau untuk beramal atas ada masa kesempatan yang lapang, ala baramullah, sebagian dari bodohnya diri. Bila ada semua itu bersibuk dengan keadaan dari keadaan dunianya, urusan dunianya, dan adalah demikian kesibukan dunia itu menghalanginya dari beramal. Yang sampai seseorang dengan amal kepada hadirat Tuhannya dan menunda-nunda dia orang akan sedemikian atas masa selesainya orang dari demikian kesibukan. Lalu berkata dia, bila selesai aku baru aku beramal. Apabila adalah yang demikian itu bukti atas bodoh dirinya orang. Waru'unatu dardum minal hamaqah. Ru'ah itu adalah satu macam dari kebodohan. Kenapa dikatakan kebodohan? Karena menunda-nunda beramal hingga selesai waktunya. Akibat menunda 3. Waqat lagi du mahalatan.
Dan kadang-kadang tidak berpaling, dia akan kesempatan bahkan menyambar akan malaikat maut sebelum demikian berbuat. Atau yang kedua, bersambah kesibukannya. Karena sunnya kesibukan dunia bisa mengajak setengah kepada yang setengah. Jikalau diumpamakan, sesungguhnya orang ada kesempatan darinya, maka sungguh berubahlah cita-citanya. Dan berubah niatnya. Maka dari itu mestilah atas semurid bangun, bersegera kepada sesuatu yang menyampaikannya kepada Tuhannya sebelum luput demikian waktu. Karena demikian dikata orang waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang, bila tidak memotong kau akannya, memotong dia akan engkau. Itu nasalam. Nah. Ihalatukal a'mal, menunda-nunda engkau untuk beramal atas adanya kesempatan yang lapang, sebagian dari bodohnya diri. Bila ada murid bersibuk dengan urusan dunianya, adalah demikian kesibukan itu menghalanginya dari beramal, yang sampai seseorang dengan amal kepada hadrat Tuhannya, dan menunda-nunda dia orang akan demikian atas selesainya amal dari demikian kesibukan. Lalu berkata dia, apabila selesai aku baru beramal aku. Adalah yang demikian dalil di atas bodoh dirinya orang. Daru'una itu satu bentuk dari kebodohan. Kenapa dikatakan kebodohan? Dan demikian karena menunda-nunda amal kepada menunggu lapangnya waktu, selesainya waktu. Dan kadang-kadang tidak memperoleh orang kesempatan, bahkan menyambar akan orang itu malaikat maut sebelum demikian. Atau bertambah kesibukannya orang. Karena sibukkan dunia mengajak sebagiannya kepada sebagian. Kalau furida, jikalau diumpamakan dia sempat, annahu tafaragha minhu, sesungguhnya selesai dari kesibukan, maka bertukarlah cita-citanya dan lemah niatnya. Maka wajiblah atasnya seseorang bangkit kepada beramal yang menyampaikan ia amal kepada Tuhannya sebelum luput demikian waktu. Karena demikian dikata orang, waktu bagaikan pedang, bila tidak engkau mutus, akannya memutus dia akan engkau. Ada pertanyaan? Lanjut. Ada pertanyaan jemaah pakar kaji tanya Jerit. Silakan. Buya, tanya awalnya Buya. Jadi. Itu memang kajian menarik masalah menunda-nunda amal. Iya. Kalau saya lihat kalau segi kalimat itu kan jamak taksir ya Buya yo. Al-a'malu. Kan jamak taksir. Iya betul. Jamak taksir ya. Yo. Salamu ko awak kan menafsirkan al-waktu kasaif ilam takatahu kataka. Nah. Iya. Itu kan lebih kepada karajo secara umum. Nah, iya. Makasuk kita kaji wak di hikam nan K27 aku, apakah memang untuk menunda-nunda karajo umum itu ya? Misalnya kok karajo di sawah atau di rumah atau di tape karajo atau karajo ibadah ya. Sehingga wiko kan bisa lo menjalin ke orang we. Iko tafsirnya untuk ibadah, untuk karajo lo. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Nan kau tanya masalah melalaikan waktu ko. Iko apa ndak ada semacam faktor keturunan bu ya. Kan biasa yo kalau bapak no pemalih ke karajo, anak no pastilah sama bawa begitu. Kalau apa no kue, anak no pasti kue. Itu biasa ya. Nah, mungkin mohon surah no ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menunda beramal. Kita baca sarahnya di luar.
Bila ada murid bersibuk dengan keadaan dari keadaan dunia, ya, urusan dunia, keparak, sawah, saja. Tapi ada seanunya ke sifatnya Tuhan. Yamna'uhu minal amal. Yang menghalangi dari beramal. Ya tawassalu bila hadrati maulah. Nah, tapi kalau tidak terganggu kan tidak masalah. Wa kana zalika yamna'u adalah demikian urusannya menghalangi dari beramal. Ya. Ditunda-tunda besoklah rekod, besoklah. Sehingga tidak jadi-jadi. Sebabkan dalam kajian awak kun fi arwana hiduplah di dunia seakan-akan hidup sama kan macam itu. Jadi dia maksud itu kalau menghalangi. Kalau tidak menghalangi kan tidak apa. Awak bersibuk beribadat berurusan dunia. Tidak tertunda-tunda awak beribadat. Langsung adanya kedua. Tidak bodoh tu dah. Nang bodoh nang tadi duit anu kan. Ibarat tabu di penghilang tabu, putar-putar sinan sen. Duit untuk makan untuk keturunan lalu sinan. Kalau kau kan tidak bang, dia bersibuk di dunia tapi tidak menghalangi, tidaknya tunda-tunda dong. Sama dilangsung keduanya. Dan urusan dunia diurus juga, urusan akhirat diurus juga. Ada orang butuh namanya Pak Hasim. Pak Hasim kau butuh kewajibannya terhadap Allahnya penuhi. Pai sembahyang, tiba orang azan, pai ke sembahyang ke masjid dulu. Walaupun butuh, baru perabun. Usahanya di rumah untuk penutupi keluarga, membuat rajut, membuat jalur, membuat tangguh. Sudah sampai kat 5 seminggu, dan tanya dari rumah di Kawaso. Itulah nyebalanju. Jadi kewajiban terhadap Allah terpenuhi, kewajiban terhadap keluarga terpenuhi. Tidak sibuk buat macamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak ke masjid. Betul itu cari. Pada satu ketika hari sudah jalan. Kata orang rumahnya, udah, tak usahlah pergi ke masjid. Dia kau jatuh jalan licin. Kata Pak Hasim kau, biarlah kau jatuh dia sembahyang beribadat ke dah. Tu dah. Tak lama sudah itu 10 meter dari rumah you jatuh. Jatuh balik pulang. Begitu yang kalau rumah ada dia jatuh tadi. Itulah tangka tadilah lah. Nampak-nampak ke jatuh semua tapi pai juga. Ambillah pakaian dan sanman dia dan kepai juga. Digantilah pakaian. Pas agak di pintu ditunggu oleh seorang pemuda. Wahai Pak Hasim, awak hantarlah Pak ke masjid yo. Biko jatuh Pak iko ibu ada nan celik tadi. Lanyu iringan dia pemuda tadi. Tiba dia lah sampai ke laman masjid, kata si pemuda tu, apa sih masuklah Pak ke masjid yo. Dia tak masuk ada. Bagaimana kau tak masuk kata Pak Hasim kan? Nasrani yang ku, Yahudinya lebih dari itu Pak. Lebih dari itu Nisya setan. Orang yang tak percaya dia kata Pak Hasim kan? Bagus tak percaya. Adalah panik mengajak apa objek dosa. Apa jatuh pertama tadi dah tua Pak lah diampun tunala 50%. Kalau jatuh apa sekali lagi, tu habis dah Pak. Adalah payah ngajak Pak objek dosa. Model tu main hati-hati. Jadi oleh pembano si Pak Hasim kau sibuknya ahwan mi'adun yahu, tapi layam nahu, tak menghalangi tu. Anju cari, ada setan, dek kuek mana aja beribadah aja. Aindak je tak lawan dek setan tu. Tidak lawan dek setan tu dah. Seperti itu setan santiangnya. Jadi yang makasih sekolah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang bisa menghalangi itu tidak boleh. Ditunda-tunda. Habis aja lah dulu mati tiba pun tak jadi lah. Itu yang pertama. Yang kedua masalah keturunan kau bisa jadi juga. Ya, secara adat nampak, tapi kan tak mutlak benar lah macam itu. Kadang apaknya manci, anaknya raju ada juga cik-cik kan. Tapi secara umum dia ada putus nampak ada kotor keturunan.
maka perlu pendidikan. Perlu pendidikan. Tapi tidak mutlak. Allah berketurunan doa. Kia ya doma dari itu. Itu kira-kira jawabnya ya. Terima kasih Buya. Lain boleh awak tanya Celirit. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eko dari Yusri Buya. Yusri ya jadi Ustaz ya. Apa Buya? Kan cako mengenai menunda-nunda Buya. Dan amalku kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya betul. Nan wajib lain tak kerajuan, tak ditunda-tunda. Tapi nan sunnah, nan acuk tak tunda. Apa kok tak masuk juga tadi itu ya? Oh itu Ustaz ya. Iya. Awak kok ke bertingkat-tingkat ya? Tingkat-tingkat awak dalam beramal. Kalau nasabananya mana berdasarkan hadis qudsi ya. Kata Allah, selagi hambaku berhampir diri kepadaku bin nawafil, tidak fil faraid lah, sehingga aku cintai dia. Kalau dia datang kepadaku berjalan kaki, aku datang lari-lari. Kalau datang sejengkal, aku datang sehastakan dia. Jadi siko terbukti dah, bukan sekedar wajib saja. Bukan bahkan sunat itulah untuk awak. Tapi nanti tadi Ustaz awak kau bertingkik-tingkik. Iya, bertingkik-tingkik awak. Sekadar nan sunat itu ya, pokoknya kok berzikir, alai disambian jo walaupun sedang bekerja. Tapi kan ada di balik itu yang lain lebih penting tapi tak tunda-tundanya terus. Apa kok awak namunyo tak golong yang itu yang menghalangi kegiatan waktu untuk beribadat. Apa kok tak golong kasinan yun? Kegiatan awak menghalang awak beribadat itu masih tidak. Ya kalau menghalang awak beribadat kan ya tak boleh dah. Itu kan orang bodoh. Tapi tidak menghalangi itu, tapi tidak pas waktu mana kan itu nama masalah kan. Iya. Contoh sembahyang nan paling rancak kan awal waktu. Ya kan? Itu nan paling rancak. Kini dah dapat dah awal waktu dah. Dek bersibuk je dunia. Apa masuk awak kepada waktu nan kedua. Ya kan? Ya kan ada fadilah, waktu fadilah utama, waktu sedang, waktu karaha, waktu haram. Di situ nampak dua bijaksana Allah. Kalaulah memang di awal waktu rangkau sembahyang saduanya, ya tidak bertingkat-tingkat. Rasa banyak orang tak sembahyang. Sedang kali model itu banyak juga orang tak sembahyang. Itu nampak sama. Jadi tingkat-tingkatnya. Kalau tingkat awak lah situ, silakan. Tapi kalau tingkat awak lah situ, lainnya perlu lah. Ada kawan lah, buat kesuluk buaya. Bilang pasu tu berarti dapatnya. Jadi dah fikir dalam pasu. Bila lagi suluk asuhan. Kan bisa aja dulu. Jadi maksudnya situ aja menurut tingkatan awak. Kalau tingkat awak lah tu, jangan diabaikan. Kalau dapat setengah jam, 1 jam sebelum orang azan tu lah tiba, ke mengajuk dari rumah pada bagai kalau di sini masjid. Tapi kalau memang awak yang sedang banjir situ banalo fikir dapat baru tu kau bah tundalah waktu sampai enggak lama ketik orang dulu. Enggak bah tu. Itu tingkatan awak urus. Bertingkat-tingkat awak. Enggak mutlak harus cuma saji. Harus jam sekian, tak betul itu benar. Cik Lew ya. Awak dalam berzikir, mengambang sih, tidak ada fokus, artinya tidak ada kontak ya. Jadi kalau ditaruh-taruh aja, mengantuk aja boleh. Iya, boleh. Awak masih menunggu juga ya, atau kok ada kiat-kiatnya supaya
awak lebih ada tersambung lah hati awak tu ya. Betul kau Ustaz. Ya. Lalai di luar zikir lebih rancak belalai tidak berzikir. Baru kemantun. Nah tangan lain mutasabi aja bah. Kalau kerajonya itu. Hati lain baca aja. Nampak ngana. Ada harapan ditingkatkan Allah kalau awak lagi zikir. Dan zikir tadi tidak lalai, dari lalai kepada jadi hudur. Ada harapan. Tapi kalau lalai ada kena niat Tuhan lain. Itu mengkodol. Lalai di dalam zikir lebih rancak pada lalai di luar zikir. Tadi salah. Tadi salah. Tapi itu narancak kabat itu narancak tadi. Rancak kabat pada basit tadi kan. Rancak itu. Taruh salah, tidak ada masalah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada jo jamaah yang akan bertanya. Ustaz Ilmi ka bertanya de raise hand mangke tangan. Kalau yo silakan. Mic-nya lun di lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu bergabung. Ustaz, dulu di Ustaz dulu di pondok. Abu Ilmi. Oh iya. Ya Ustaz, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buya ya, dalam keadaan sehat walafiat dalam hidup. Amin. Mungkin Abu bersyukur bisa bergabung ya. Bawiku sempat. Abu dicari. Linknya ke nanti. Mungkin pertanyaan ringan aja Ustaz. Mungkin baru itu tadi kasunya lah tujuh yang menanya. Jadi menunda-nunda itu khusus kepada ibadah. Iya betul. Kepada ibadah. Kalau tujuh benda Ustaz sampean kalau bisa seluruh rutinitas korojo dan kita jalani. Kalau dinian mencari ibadah, keridhaan Allah itu jadi ibadah. Betul. Jadi dan menunda-nunda di situ aku tanya kepada ibadah yang lah ditentukan syariatnya atau ibadah secara umum. Iya betul. Kasih dia. Iya betul. Ya. Apakah kedua-duanya apa pekerjaan yang berkaitan dengan dunia? Boleh kau ditunduk-tunduk atau tidak boleh kan itu? Yang sebenarnya kalau dikaji di bawah ya. Kalau dikaji di bawah, ijtihaduka fima dubinalaka. Mati-matian engkau mencari rezeki dunia yang telah dijamin oleh Allah. Tapi terabaikan akhirat, kau kuncinya deh. Ya, wa taksiruka fima tulibalaka, dan engkau sia-siakan ibadah yang dituntut dari engkau. Itu dalil atas butanya mata hati engkau. Itu sih kuncinya. Ya. Nan awak urusan dunia mati-matian awak dibalik piang tu. Urusan akhirat awak keselamatan. Silakan disegerakan kedua-duanya, tidak ada masalah. Pokoknya jangan mengganggu amal akhirat. Yamna'uhu minal a'mal. Tapi dia menyegerakan itu, tertunda, tidak jadi terkerajon. Waktu masih lapang, kalau selesai baru beramal. Itu tidak beliau. Dia termasuk kan mau urus pekerjaan yang ditugaskan bagi awak itu kewajiban awak. Tapi dengan catatan jangan tidak mengurus tugas dunia, tugas akhirat hilang. Itu maqalatul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu saya kuncinya. Ia disegerakan. Kalau sudah laporan tahun ini bangit mandan kok. Ya kan? Itulah kalau awak pejabat kalau macam kan. Selesai. Itu kewajiban awak juga.
Tapi dengan catatan dia mengajar itu tinggal akhirat kan itu nanda boleh. Yamna'uhu minal a'mal kan masalah. Alah kira-kira nak ilmin. Alhamdulillah ya. Lah, alah Buya Ilmi. Kita sambung seketik lagi kaji kalau ndak akan ada nanba tanyo agak cik lagi sebelum kita akhiri dek karena hari lah 9:30 lah. Silakan Bu ya, kita lanjut seketik lagi. La tatlub itu minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwahu falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah meminta engkau dari Allah bahwa mengeluarkan ya Allah akan engkau dari keadaan dunia seperti berusaha atau urusan dunia akhirat agama seperti menuntut ilmu liyasta'malaka fi ma siwahu supaya memperkerjakan Allah akan engkau pada barang yang selainnya litawahumika karena ragu-ragu engkau yang engkau padanya sesuatu menghalangi dari bangunnya engkau bagi hadratnya Tuhan. Falau arodaka, maka jikalau menginginkan Allah akan engkau, sungguh memperamalkan Allah akan engkau dari tidak meminta dikeluarkan. Jangan meminta engkau dari Allah bahwa mengeluarkan Allah akan engkau dari keadaan dunia, contohnya berusaha apapun, atau urusan agama, menuntut ilmu, ataupun yang lain. Untuk apa engkau minta? Supaya memperkerjakan Allah akan engkau pada barang selain yang ditentukan Allah. Karena ragu engkau, sesungguhnya engkau padanya suatu menghalang dari bangun engkau ke hadrat Tuhan engkau. Maka jikalau menginginkan Allah akan engkau, artinya mencintai Allah akan engkau, dan adalah engkau dari ahli yang diiradati Allah. Sungguh memperamalkan Allah akan engkau akan setiap malam amal yang dicintai di sisinya dengan bahwa memimpin Allah akan engkau bagi berbuat yang soleh, bersibuk hati engkau dengannya tanpa minta keluar. Artinya serta kekal engkau atas keadaan engkau yang engkau di atasnya keadaan. Maka apabila ada semudi itu atas keadaan la tuwafiqu gharduhu yang tidak sesuai keadaan itu dengan maksudnya. Tetapi adalah keadaan itu dibolehkan menurut syariat. Ba'ala jikalau tidaklah sepantasnya bagi semudi itu bahwa menyengaja dia keluar darinya keadaan dengan sendirinya. Wa yu'aridu humul waqti kama marra. Dan jangan sampai menentang hukum waktu sebagai apa yang telah berlalu pada katanya matarokan min dadili sya'an tadi. Ilah. Seperti itu juga tidaklah sepantasnya baginya semurid bahwa menentang akan hukum waktu dan menuntut dari maulanya bahwa mengeluarkan akannya darinya keadaan. Wa ista'maluhu fi ma siwahu dan memperkerjakan Allah akannya pada barang selainnya. Karena sesungguhnya ini sebagian dari pilihan, atas Allah Ta'ala. Wala akhirata lahu bidzalika. Tidaklah jenis pilihan baginya orang pada demikian. Tetapi sepantasnya bahwa dituntut orang itu baik adab bersamanya Allah dan mengutamakan maksudnya Allah atas ikhtiarnya. Faiza alima minhu maulahu, apabila telah mengetahui dari murid itu Tuhannya akan demikian ista'malahu, mempekerjakan maula akannya hamba akan pekerjaan yang dicintanya di sampingnya serta kekasnya hamba atas satu yang dia hamba atas satu. Maka adalah dia orang ketiga itu menyesuaikan maksud Allah baginya.
tidak memusuhi maksud diri sendirinya. Itulah yang lebih baik baginya daripada apa yang memilih dia. Walau qala la halas kalamatut mikrajin lakana aula. Jikalau ditukar redaksinya oleh pengarang, jikalau berkata pengarang la hasula lakal matlub min aqdajin, ala ada sungguh adalah redaksi kalimat itu lebih aula. Dan jikalau ada di atas keadaan yang tidak disukai oleh syariat, nah itu tidak boleh. Maka wajib atas murid bersegera berpindah dari yang tidak diredai oleh Allah. Watalabu dan menuntut dari Tuhannya bahwa memindahkan Allah akan yang murid pada apa yang diredainya. Nah, itu yang sama jangan di bawah batang ya. Janganlah meminta RS keluar dari satu pekerjaan. Biasa mojinan tadi, biasa mojinan tajrik di bawah sekali. Jangan diminta keluar dari keadaan biar dunia, biar akhirat. Supaya dikeluarkan Allah dari itu, ya. Nah, tidak clear. Sebab kalau Tuhanlah menginginkan, pastinya keluar. Kalau sekian tahun sekolah 8 tahun dipindah kan ibarat pegawai ya. Satu warna jadi nggak ada perkumpulan nak cari ini bukit tinggi. Dipindah alihkan bukit tinggi lah. Letibon itu baiklah. Hampir yang sama mirip dengan tadi mata roka mindal jahli tadi. Hampir yang sama juga dari bawah sekali iradatu tajrid. Karena tujuannya itu apa yang ditetapkan Allah terima dari situ. Dengan catatan lain tak menghalangi, lain tak merusak hubungan dengan Allah. Lain tak merusak ibadat awak. Tapi kok yo nunya yo capek pindah. Jadi yang sama ya. Janganlah diminta-minta nanti salah. La tatlu minhu, janganlah meminta engkau darinya Allah ayyukhrajaka min halain, bahwa mengeluarkan Allah engkau dari keadaan dunia seperti makan berusaha, atau menuntut urusan dunia agama seperti menuntut ilmu, liyasta'malaka fima, supaya mempekerjakan Allah engkau pada sesuatu selainnya yang sudah ditetapkan, litawahumka, karena ragu engkau apa yang engkau padanya menghalang dari bangun engkau kepada hadirat Tuhan engkau. Maka jikalau mengendaki Allah akan engkau, arti mengasihi Allah akan engkau, ada engkau dari ahli yang dikehendaki Allah, sungguh memperkerjakan Allah akan engkau istiqmalan mahbuban, pekerjaan yang dicintai di sisinya. Bagaimana gambarnya dicintai Allah, bahwa memberi bimbingan ya Allah akan engkau bagi berbuat yang soleh-soleh, bersibuk hati engkau dengan ya Allah tanpa meminta keluar. Artinya serta kekal engkau atas keadaan engkau yang engkau di atasnya keadaan. Maka apabila ada di atas satu keadaan yang tidak sesuai maksudnya, tetapi adalah keadaan itu dibolehkan menurut syariat, tidaklah sepantasnya bagi hamba itu bahwa menyengaja keluar darinya menurut hawa nafsunya, dan jangan menentang hukum waktu sebagaimana yang berlalu pada katanya mada tolka minah jali syai'an ilah. Seperti itu juga tidaklah pantas baginya murid bahwa menentang hukum waktu dan meminta dari Tuhannya bahwa mengeluarkan Tuhan dari akannya orang darinya keadaan, wa ista'miluhu, dan memperkerjakan Allah akannya pada barang selainnya, karena sesungguhnya adalah sebagian dari pilihan atasnya Allah, dan tiadalah pilihan baginya orang pada demikian. Tetapi sepantasnya lah bahwa baik bahwa dituntut dia murid baik adab bersamanya Allah, dan juga dituntut mengutamakan maksudnya Allah atas ikhtiarnya sendiri. Maka apabila mengetahui orang darinya Allah akan mulai demikian, ista'malahu isti'malan mahbuban, mempekerjakan Allah akannya orang akan sebenarnya pekerjaan yang dicintai di sisinya. Serta kekarnya orang atas satu yang ianya orang atas sesuatu, maka adalah orang ketika itu menyesuai maksud Allah Ta'ala baginya, tidak menyesuai maksud diri sendirinya.
ianya itu menyusui maksud Allah lebih baik baginya dari apa yang memilih dia. Jika lo berkata pengarang laha solalakal matlub min ghairi ikhrajin dalam kalimat yang dalam kurung tadi, lakana Allah, sungguh ada redaksinya lebih utama. Adapun jika lo ada ya setom atas keadaan yang tidak disusudolehkan oleh syariat, maka itu wajib atasnya pindah, bersegera kepada berpindah, wajib meminta dari Tuhannya bahwa memindahkan Tuhan akan orang kepada sesuatu yang diridhoinya. Itu mungkin ya. Kom biasa mo jemo tarka minal jahli. Biasa mo jo irodatu kat tajrid di bawah. Ujung-ujungnya reda lah dengan takdir Allah. Tunggu sila, belum tentu rancak jana rawak rancak di sisi Allah. Mau orang belian, awak pergi ke pekan baso, beli sabit rumput. Sarang ke orang nama jual tu, apa awak beli sabit rumput cik ya? Dan tajam nak rancak, kelapa tu nak milian pas, nyanyi nak buat, ya kan? Kalau awak miliah, nasib lekor nasib. Kalau kaya tiba dapat nak rancak, nasib kaya dah. Itu contoh je cik. Jadi ada kita sangat takut malam ni. Ancaman Tuhan malam yarbo bi qada'i alam yasbir farli tulub roban siwaya. Kena sangat khawatir makanya de syi'at Allah sangat ditekankan ya benar. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari jemaah. Pakai Selva, mangkit tangan. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tanya aku Buya, Buya. Aku mungkin beberapa kasus mungkin Buya. Mungkin gambarannya mau deko kira-kira. Di kondisi kehidupan kini Buya, itu kan banyak mode perusahaan asing nama pekerjaan orang Islam. Taruh lebih di Indah Kiat atau di pabrik lah supaya ya. Jadi mereka itu membuat ya sistem kerja itu basif dan berhadapan jo robot lah tibona. Artinya jo mesin-mesin sehingga memang tidak bisa ditinggalkan karena jo itu ya. Kini ko taruh lebih kondisinya awak maraso jo karajo ko memang tinggal jam-jam ibadah. Betul. Jadi tidak terlambat doa yang mana tinggal. Yo mana tinggal ya. Akan terlambat doa. Di sisi lain orang nambah karajo ko mungkin nolah tabayang dino tanggungan hidup no misalnya anak no sedang sekolah atau orang tua no pun menunggu nafkah darinya. Sementara untuk meninggal tu ndak terbayang bulu jenis karajoan yang bisa dikaca sudah itu ya. Kalau itu baca runur ya. Iya. Berdampak dua kewajiban dia. Iya. Yang terkurang tu dikaja karajo tinggal keluarga. Iya. Dikaja keluarga tinggal karajo. Kalau ndak situ karajo ndak nampak gambaran lain lah. Ndak pekna lain tu. Ialah susah menjawabnya ya. Kalau semestinya kan ba'a kan itu. Iya. Ba'a ke ba'a. Tinggal. Satu ya dicaru usaha orang lain enggak. Iya. Tapi kini memang tak bisa. Sedangkan menafkahi anak istri ke wajib Allah ya. Iya. Tidak bisa awak menjawabnya sepasti-pasti. Kalau semestinya mana, ia didudukan hak Allah pada hak. Iya, harusnya kan itu ya. Iya, tapi kalau dia tidak ada jalan lain lah, ia tidak ada lah nampak rukhsahnya dah. Kan di kadal sembahyangnya berada di situ tu. Tidak, model-model perusahaan tu banyak yang model itu ya. Waktu sembahyang orang terpakai. Bab ya? Tidak dia terpakai waktu kelima waktunya dia. Habis waktu kelima zuhur, maghrib isya subuh habis kelimanya dia. Tidak, tapi mungkin tentu tidak ya. Awak pergi kerja pagi. Ya.
Kok lain tak kan masih ada harapan. Tak bisa dia mana tak bisa diada ya balai jika malah. Betul. Berarti pulangnya karusah di parian di Bonawi ayah. Ini udah kemari bedo loh mah. Ya, baik umatku yang pilihan kata Nabi tidak rusak dunia oleh akhirat, tidak pula rusak akhirat oleh dunia. Tentu dikabul. Barang yang bisa diada dibagi ada itu. Pak bisa diciduk-ciduknya sebentar dia kakak yo akan itu. Jadi mungkin lebih cenderung di mencari ruksah jadi Nabi ayah. Tentu ruksah dipakai lah. Iya. Ada rurah tubih rumah zurat itu betul lah. Nggak dapat 10 ala 5 jangan dibuang ke antum. Ya, sebab dalam kondisi kini banyak orang-orang tu yang keraju di pabrik ya. Iya. Itu mungkin kira-kira Nabi ya. Iya tu ya. Nah, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Iya. Oke. Allah rasono ketik. Badek ke ganti kala den. Jemaah sadonyo. Tadi ada Tarasolimbo nan mangkek tangan nyo bertanya tapi namanya pakai namo HP. Mungkin kalau memang ada yang ditanyaan untuk trip terakhir silakan. Kalau ndak ada rasanya nan kabatan mulai kita minta buya kita menutupi pengajian semalamku jo doa selamat mudah-mudahan berakat kali kita. Silakan kalau ada yang bertanya cako lagi mangkek tangan tanda mangkek tangan tapi yang lupa HP nan ma kalau gua cako kode ndak ada lah. Dia ndak ada nan ka bertanya oleh dia harilah jam. Bertanya sih boleh Rin. Assalamualaikum lah, izin bertanya lah. Silakan dulu lah. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya Buya. Jadi silakan. Tadi awak mengaji bahwa awak tidak boleh meminta sesuatu yang Allah ditetapkan Allah Buya. Jadi intinya awak tu apakah tidak boleh awak berdoa Buya? Contohnya awak tu menghafal tu payah mana masuk ke otak Buya. Mungkin tu Allah ditetapkan Allah. Jadi kalau awak berdoa supaya hafalan awak tu kuat Buya, apakah itu tidak boleh lah Buya? Minta tu Buya. Awak boleh berdoa, dek diperintah Tuhan, kau tidak perlu doa. Udu'uni astajib lakum. Tapi harus diingat, doa adalah sekedar membuktikan kita ni ubudiyah. Kita ke orang yang lamah, orang yang fakir, orang yang tidak ada apa-apanya di hadirat Allah. Mendoa adalah merupakan intisari ibadat. Kalau tidak mendoa lah, orang sombong awaknya teman. Jadi kita dianjurkan berdoa, tapi kabulnya menurut waktu yang ditentukan oleh Allah. Mesti kini juga ada besar. Dan apapun yang diinginkan oleh Allah. Awak meminta umpama terbuka rezeki. Dan secara awak usaha aku gaji besok sebulan sekian, naiklah sekian. Kiranya nak tambah 2. Kan rezeki juga. Contohnya kadang-kadang diminta dewa itu ketua nalai kok ada dianya tuh. Itu maka dikatakan yakinlah berdoalah tapi dengan catatan menurut apa yang ditentukan oleh Allah dan pada benda apa yang diinginkan oleh Allah. Ada orang mesti kojo ndaknya mesti mangkojo kini juga. Sedangkan Nabi-Nabi 40 tahun doanya terkabul. Disilakan berdoa, dianjurkan. Bahkan itu mukhul ibadah, bahkan sirajul mukmin. Senjatanya orang mukmin. Silahul mukmin. Berdoa. Terima kasih Buya. Jadi maksudnya dalam kitab yang sebentar Buya berarti
tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Itu maksud Buya, meminta tuh Buya. Nah, Kan awak dalam kitab dia kan tidak boleh yang meminta. ditargetkan ya. Nanti salah bilonya itu lah. Nanti sebelumnya kerajaan saya kerajaan Pak. Sekarang kerajaan lah. Ini Buya, makasih banyak Buya. Iyo, sama-sama. Nah, jadi lanjut untuk selanjutnya terakhir mungkin Erianto Nazar Ancu kepatannya juga. Yo tanyo yo dia. Aku tergantung kaji sudah. Jadi. Buya, iko malandian kaji masalah apa macam-macam amalan cako Buya nan menunda-nunda itu. Nah, kalau cako kan lah jalih memisahan antara amalan wajib ju sunat. Maka yang prioritasnya adalah nan wajib. Kalau amalan yang sunat yang tak tunda gara-gara amalan yang bersifat ibadah kok awak sibuk mengajukan amalan yang walaupun bersifat duniawi tapi tujuannya untuk akhirat juga. Sama deh kok. Awak tak kerajuan di awak puasa sunat senayan kami misalnya gara-gara awak bayobana bakurih mencari pitih dan pitih itu memang awak gunakan untuk misalnya kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan agama. Masudahkah untuk pengajian-pengajian? Ya, nutu Buya. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis ada Ustaz kan? Ada satu amalan yang tidak bisa diimbangi oleh puasa Senin Kamis. Tidak bisa diimbangi oleh tahajud malam. Amalan rusuh keluarga tidak akan makan. Rusuh awak, sedih awak tidak dapat piti, besok anak tidak akan makan apa. Anak tidak ke pendidikan, anak tidak ke kesehatan. Itu saya jawabnya. Hadis semua. Iya. Dalam kitab ada salah ada ke Mazailus Supuriyah dulu. Disandang cerok di kampung, ditandang begitu tajak, jual tetapi jual tidak ikhlas bah. Tapi kalau mau gurelo, mau ngutuklah di dalam nyantar tajak itu memalah anak soalnya aku hanya awak salah. Itu sih kuncinya. Bisa bisa. Tidak mesti Senin Kamis doh. Rusuh wajah tidak kemakan tu kan makanya awak mencari keluarga kan kok baladang kasih rukam ke parui kanyang sudah tahu dia seperinggit kanyang lawi ape awi lape badan baru be kewajiban terbaik kalau sunat dapat lo kalau dah keranca tapi jangan sepuluh niatnya tadi niat kan betul lah ikhlas lah. Jadi bagi yang sibuk-sibuk, tidak usah dipikir mana tu pas tahun ya ikhlas pada mencari anak bini tu. Apa lo? Tak tinggal mana? Gantung nama itunya. Ya, makasih Buya. Iya. Kasih Rit. Jadi Buya terima kasih banyak Buya. De adalah 10 jamaah ka sadonyo mungkin kita cukupan pengajian kita malam kini segitu dulu mudah-mudahan pakan nang katibo badan kita siai hidayah diberi Allah kita bertemu balik di dalam pengajian yang sama untuk kelanjutan kaji. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita catat dari pengajian malam kini. Yang pertama tadi dan terhadap diri yang pribadi dan mungkin juga kita bersama soal menunda-nunda amal siang kabiko. Dan kedua adalah keterangan atau contoh dari Buya di bagian terakhir sabantaku perkara mencarian anak sebagai amalan dan tidak terbanding dengan amalan-amalan yang lain. Bagi kita nan sekolah dari rumah sekolah Atakwa, dari tamat di Atakwa, tamat di Tarbiyah, lalu masuk ke kampus kuliah namun
kadang-kadang membaca atau diajaran guru di rumah sekolah, di kuliah, bahasa tasawuf adalah salah satu penyebab kemunduran Islam. Maka ada kaji di kuliah model itu. Iya. Karena sikit ke sikit saya nak makan. Jadi apa nan Buya sampaikan di bagian terakhir ko adalah dalil atau panguek bagi kita bersama bahasa. Iya, betul. Kaji surau, kaji lamo, kaji tasawuf itu sama sekali tidak seperti bayangan orang bapaham kaum mudo. Iya betul. Buktino adalah keterangan Buya kita tadi, padekno bahasa amalan mencarian anak, mencarian ekonomi demi kemajuan adalah juga kewajiban kita sebagai manusia. Itu catatan dari kita dan bersama, mudah-mudahan dapat diparambi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita berharap pengajian hikamko balanjui setaruhnya dan kebutuhan kita mengaji hikamko balik ndak sama jo kebutuhan kita mengaji hikam waktu sekolah dulu. Kalau kami nan sangkatan sekitar 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu mengaji di Tarbiyah Jobuya, itu kan dek karena kebutuhan ujian kadape nilai rapor. Kalau kini kok kita mengaji dek badan lah tua juga, kemudian pengalaman hidup lah banyak, kita mengaji adalah untuk dirasoi, bukan untuk diuji. Jadi oleh karena itu bisa jadi apa yang kita tanya, apa yang kita komentari di pengajian ko adalah semacam terapi atau kaube dari segala penyakit batin, penyakit amalan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dek karena sekolah lah bertambah, bacaan lah kemari pai, nan masuk ke pengajaran lah bermacam-macam. Terakhir itu dari Yambo sebagai catatan, berbanyak maaf dan kita minta ke Buya untuk mendoa salamai untuk kita bersama. Silakan Buya, waktu dan tempat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ila ruhi ahli silsilah tariqatin Naqsyabandiyah al-Khalidiyah wa Samaniyah alaliyah al-Khalawatiyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma raddina bi qada'ika wa barik lana bima qadira hatta la nuhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktubna fi taysiri kulli asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Allahumma inna nas'aluka al-surra wal afah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana fa'fu anna ya Allah fa innaka 'afuwwun karim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hijab wa a'malana minar riya'i wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma ja'al jama'atana hadza jama'atan marhumah wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur. Allahumma ajirna minal khawatirin nafsaniyah wa hafizna minasy syahawati syaitaniyah wa tahhirna minal qaduratil basyariyah wasfuna bi sifail mahabbati siddiqiyah. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana bi nuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana bi nuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana
wa arwahana wa ajsamana binuri ma'rifatika wa wasulika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni salah kami ya Allah. Ampuni dosa kami selama ini ya Allah. Dosa kecil ataupun besar, dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kaki kami yang salah dalam melangkah ya Allah. Tangan kami yang salah dalam mengambil ya Allah. Mata kami yang salah dalam memandang. Telinga kami yang salah dalam mendengar. Kepala kami yang salah dalam berpikir ya Allah. Lidah kami yang salah dalam hati kami yang selalu lalai mengingat-Mu ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ini ya Allah. Andaikan dosa kami baru mati ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah, merugilah kami dunia akhirat, merugi yang tidak mungkin beruntung lagi ya Allah. Kami datang ke pintu maaf-Mu ya Allah, maafkan kami ini ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya, ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Kami datang ke pintu kasih dan sayang-Mu ya Allah. Jangan Engkau usir kami ini ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami, pandang jualah kami tangga kasih dan sayang-Mu ya Allah. Kami sangat takut pada pandang benci dan marah-Mu ya Allah. Ya Allah, alangkah agungnya jasa ayah bunda terhadap kami ya Allah. Yang telah bersusah payah mengasuh membesarkan kami ya Allah. Mereka tahankan berat dan ringan hujan dan panas demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalas budi ya Allah. Mereka sudah Engkau panggil mendahului kami ya Allah. Atau semasa hidupnya kami durhaka ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih ampuni dosa ibunda kami ya Allah. 9 bulan kami dikandung antara hidup dengan mati ya Allah. Ya sayang belum sempat kami balas ya Allah. 2 tahun kami disusukan ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Kami pandai tulis baca atau halal dengan haram adalah jasa pada guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu. Kami mohon ya Allah, bimbing kami untuk mentaati-Mu ya Allah. Untuk mentaati Rasul-Mu ya Allah. Untuk mentaati aturan yang ada di dalam Al-Quran-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam rombongan hamba-Mu yang saleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah. Wa la taqdim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada ahlina bisyaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah anta rzuqna sihatan fid dini wa dunya. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya mal 'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan naqami bi fadlika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatun biasa. Wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tamul barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama mengucapkan terima kasih banyak ke Buya atas kesempatan dan waktu beliau untuk mengajar kita bersama. Kita meminta dengan sangat supaya beliau mendoakan kita agar bisa mengamalkan kajian dibaca.
dari Ambo sebagai pembawa acara, ko ado salah kato, mohon maaf salah kadang-kadangnya ke Allah Ambo minta ampun. Kemudian jangan lupa kegiatan kita rutin sekali sepakan tiap hari Jumat malam 1 dan link Zoom tetap sama jonan malam kiniko. Untuk informasi silakan dipantau akun Facebook Ancu Erianto Nazar untuk mendapatkan link langsung daripada membuatkan kode-kode yang kangko tuh. Dan terakhir sebagai pengumuman bagi jamaah nanti niat basi dakah untuk kelancaran acara kita untuk Buya, silakan ke nomor nalah buat di chat tadi. Sekian saja dari Ambo, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.